Itu Al-Quran menjelaskan doa Nabi Ayub di beberapa tempat itu. Kalau kami perhatikan adalah doa yang pertama tidak bukan meminta, tapi tidak menuntut kesembuhan. Menuntut kesembuhan, karena sembuh harus tidak begitu. Tapi lebih kalimatnya Rabbi ini masani'ud dur wa anta arhamur rahimin. Kalimat itu menunjukkan Nabi Ayub itu berusaha untuk merasakan apa yang Allah berikan sekarang kepada diri beliau. Maka ada kalimat wa anta arhamur rahimin. Saya paham betul, saya merasakan betul Engkaulah yang paling sayang kepada saya. Jadi merasakan pemberian Allah, bersyukur dan lain sebagainya. Justru karena itulah kesembuhan jadi mudah datang. Dan karena tubuh kita bisa memproduksi banyak hormon-hormon kebaikan, hormon-hormon yang menyembuhkan. Jadi dari situ kita bisa pelajari bahwa sebetulnya Nabi Ayub tadi doanya tidak pakai fi'il amr, tidak pakai perintah kepada Allah, tapi justru mengakui, merasakan kebesaran Allah, pemberian Allah kepada beliau, dan justru itulah yang membuat beliau kira-kira begitu. Tadi pertanyaan Pak Mahyudin mengenai rukhsah ya di dalam sholat dan rukhsah di dalam tadi puasa. Ya. Tentu saja pembahasan kita semua ini sebetulnya bukan itu ya, tapi pertanyaan ini berkaitan dengan satu kemudahan yang lain, yakni kemudahan yang walaupun bukan yang dimaksud Allah, jadi boleh tidak puasa di hari yang Ramadan kalau dalam bepergian dan sakit, tapi harus diganti. Dari kalimatnya tadi sebetulnya Allah menunjukkan kepada kita bahwa saking pentingnya puasa di Ramadan ini, maka ganti di hari lain kalau Anda tidak bisa puasa di hari. Pemahaman itu harus kita pahami bahwa sebenarnya Allah pengen kita puasa. Itu bukan rukhsah sebenarnya. Itu justru adalah pernyataan Allah bahwa ini puasa penting sekali. Kalau kamu nggak bisa puasa hari ini, bulan ini, nanti puasanya di bulan lain. Kira-kira begitu. Cara melihatnya begitu. Ya. Nah, boleh kita melihat kalau sakit tidak puasa, jadi dimudahkan oleh Allah supaya puasa di bulan lain boleh. Artinya, boleh dikodok, dibayar fidyah dan lain sebagainya terhadap itu. Bagaimana dengan sholat? Ya. Ada yang mengatakan rukhsah sholat yang dimaksud Bapak tadi kira-kira kalau dalam perjalanan boleh dikodok, boleh dimaksud jamak ya, kosor gitu ya. Boleh saja karena memang ada ketentuannya dari Allah. Tapi tidak tepat kalau kemudian ada yang mengatakan sombong kalau tidak mengambil rukhsah itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena sholat itu juga adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita seperti halnya makan. Saya tanya Bapak, kalau pergi jauh makannya di jamak? Makannya nggak di jamak. Makannya dikurangi, dikosor? Tidak. Sholat seperti kebutuhan makan. Jadi tergantung dari mana Anda melihatnya. Kalau sholat itu dilihat sebagai tuntutan kewajiban, berkurang, ini bagus. Diberi hadiah oleh Allah ini, saya tak kurangi kamu karena kamu sulit susah kan. Sholat ini saya kurangi. Loh kok kamu gak ambil yang saya kurangi? Sombong betul lah. Bisa dilihat oleh. Tapi kalau dilihat dari sisi yang berbeda lagi, kebutuhan. Anda makan berkurang nggak selama perjalanan ini? Jadi di tengah-tengah itu kita bisa menjadi bijak untuk mengambilnya di pertengahan. Ketika betul-betul sudah tidak ada lagi daya upaya, kita nggak bisa. Kemarin saya ceramah di waktu tanggal 28 tuh ya, hari Jumat itu, hari terakhir puasa tuh ya. Saya ceramah di Masjid At-Tabayun di Beruya jam dari asar gitu. Jam 5 selesai, saya langsung buru-buru pulang, pengen tarawih gitu. Buru-buru pulang. Macet gitu ya, sampai rumah sampai Cibubur jam 8. Jadi maghribnya nggak sempat keluar dari mobil di jalan tol. Macetnya luar biasa, stuck, nggak bisa jalan. Nah, untuk yang seperti itu, rukhsah berlaku. Apakah kita mau jamak ke Isya? Nanti boleh. Jamak ke Isya. Karena kita nggak mungkin keluar dari jalan gitu ya. Jadi di situ di tengah-tengah itulah kita memperlakukannya secara bijak. Misalkan begini, misalkan begini ya.
misalkan dalam flight pesawat jamnya sekian, udah gak mungkin kita kejar isak nanti di sana atau apa ya, jamak di sini misalkan. Atau sebaliknya, oh masih bisa nanti di sana kita jamak. Itu karena memang sudah tidak mungkin lagi kita melakukan sholat yang baik gitu kalau kecuali dengan melakukan jamak. Nah, tapi kalau alasannya adalah sombong kalau tidak mengambil rukhsah itu, berarti melihatnya bahwa sholat itu beban atau tuntutan kewajiban, dan saya terus terang agak berbeda pendapat terhadap hal itu. Beda pendapat itu boleh saja, artinya hal itu kan furqiyah, jadi hal yang berbeda tidak ada masalah. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil yang satu atau tidak mengambil yang ini atau sebaiknya mengambil yang itu, boleh saja, tidak masalah. Kedua-duanya ada dasarnya. Saya pikir begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.